Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk semua. Saya berharap saudara-saudara yang terkasih baik-baik saja. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan refleksi singkat saya yang berdasarkan pada Injil Matius pada hari ini. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Ayat ini merupakan landasan refleksi saya pada kesempatan ini. Banyak ajaran Yesus yang tampak berbeda dari ajaran Taurat. Namun Yesus menegaskan bahwa Dia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Dia menanggung semua tuntutan hukum Taurat di dalam dirinya. Dialah yang dinubuatkan para nabi sebagai juru selamat. Keberimanan kita bukan hanya sebuah tata cara ritual kehidupan keberagamaan dan menaati hukum. Tetapi lebih dari itu harus memahami lebih dalam apa yang dikehendaki Allah Bapa dan melakukan kehendaknya. Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan, namun untuk menggenapinya. Dia tidak ingin berhenti pada peraturan dan keindahan kata-kata yang ada di dalam Taurat. Tetapi Yesus mau meluruskan dan mewujud nyatakan secara nyata. Meskipun dalam mewujudkannya, Yesus selalu berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah, karena Ia selalu bertentangan dengan oknum yang salah menyalahgunakan hukum Taurat, yaitu para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari hidup dan misi Yesus yang hadir untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat lebih jauh bagaimana kehadiran Yesus untuk mengajarkan ajaran cinta kasih itu kepada kita. Yesus tidak mengajarkan gigi ganti gigi seperti yang ada di Taurat, tetapi Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Yesus melakukan pelayanan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus juga melindungi perempuan yang kedapatan bersinah, yang menurut adat istiadat Yahudi harus diranjam batu sampai mati. Tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Tetapi mereka semua menyadari bahwa mereka semua berdosa. Perkataan Yesus kepada wanita itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan larangan-larangan yang ada dalam hukum Taurat. Sebagaimana kita tahu, hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang tertera dalam kitab suci bahwa mereka hanya mempelajari Taurat, menghafalkan, mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Pertanyaan bagi kita untuk direfleksikan, apakah kita juga masuk dalam golongan para ahli Taurat atau orang-orang Farisi? Kita menyadari bahwa kehidupan kita acap kali melenceng dari ajaran Kristus. Untuk itu, terang bacaan suci hari ini mau mengajak kita untuk memahami dengan baik ajaran Kristus, agar kita pun mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup permenungan singkat ini, saya ingin menitipkan sebuah bingkisan pesan untuk kita semua, yaitu berbicaralah sesuai apa yang kita katakan atau kita lakukan, dan lakukanlah apa yang kita bicarakan. Singkatnya bahwa perbuatan, perkataan, dan tindakan kita harus sejalan dan sesuai dengan ajaran Kristus.
Semoga Tuhan memberkati kita semua.